Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan atau memaparkan materi lewat video kali ini yang berjudul analisis pendekatan konseling behavioral. Jadi saya akan perkenalkan teman-teman saya dari pemateri pertama sampai terakhir. Teori kepribadian. Kepribadian adalah sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang yang bisa membedakannya dengan orang lain. Kepribadian merupakan keseluruhan pikiran, perasaan, kesadaran, dan ketidaksadaran. Macam-macam teori kepribadian, yaitu satu, teori kepribadian psikoanalisis, yaitu yang membahas tentang hakikat dan kepribadian. Ini mengutamakan unsur emosi dan motivasi. Yang kedua itu teori Straight atau type teoris, menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki sifat dan tingkah laku yang berbeda-beda. Yang ketiga itu teori behaviorisme. Skinner menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki tingkah laku yang berbeda-beda, itu melalui proses belajar, yaitu dengan mengubah stimulus dan menguatkan fisik secara positif. Nah, yang keempat itu teori psikologi kognitif, yaitu menerima informasi dari penginderaan, baik penglihatan, pendengaran, dan lain-lainnya. Itu disusun dan dimaknai sebagai tahap awal sebuah atau suatu perilaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tujuan konseling behavioral. Baik, di sini tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseling. Yaitu yang pertama ada menciptakan kondisi-kondisi baru pada proses belajar. Yang kedua menghapus proses belajar yang tidak adaptif. Yang tiga memberikan pelajaran yang adaptif namun belum dipelajari. Yang keempat membantu konseling dalam melupakan respon-respon lama. Baik, yang kelima membantu konseling dalam menerima respon-respon baru. Teori behavioral ini berasumsi bahwa perilaku adalah hasil dari konselor. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang prosedur atau teknik konseling behavioral. Yang dimana di sini ada beberapa teknik. Yang pertama itu teknik latihan asertif. Yang dimana teknik ini bertujuan untuk melatih klien agar mampu menyatakan pendapat atau sikapnya dengan percaya diri. Khususnya jika mereka kesulitan untuk mengungkapkan perasaan, menolak permintaan, atau bahkan kesulitan dalam memberikan respon yang positif. Yang kedua itu desensitisasi sistematis, yang dimana teknik ini digunakan untuk membantu klien mengatasi rasa kecemasan, ketegangan dengan melatih mereka untuk rileks. Yang ketiga, pengkondisian aversi, yang dimana teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk dengan mengasosiasikan perilaku yang tidak diinginkan dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Yang keempat, pembentukan perilaku. Teknik ini digunakan untuk menciptakan atau memperkuat perilaku baru pada klien. Yang kelima, overstimulation. Teknik ini dirancang untuk mengatasi perilaku menyimpang yang dianggap menyenangkan oleh klien, seperti kecanduan minum minuman keras. Yang keenam, touch stopping. Teknik ini ditunjukkan untuk mengatasi pikiran-pikiran yang mengganggu seperti kecemasan. Baik, untuk selanjutnya adalah
materi tentang penanggulangan antisosial, pendekatan konseling behavioral. Jadi, dari beberapa sumber atau artikel yang saya baca, ada beberapa cara untuk menanggulangi antisosial. Salah satunya adalah cognitive behavioral therapy. Jadi, cognitive behavioral therapy ini sangat terbukti efektif untuk menanggulangi antisosial. Jadi, perilaku antisosial ini seringkali ditandai oleh perilaku impulsif, kurangnya empati, pelanggaran norma sosial, maupun hak orang lain. Jadi, CBT ini bekerja dengan mengubah pola pikir atau perilaku negatif yang menjadi akar dari permasalahan gangguan perilaku antisosial. Jadi ada beberapa cara atau langkah cognitive behavioral therapy ini. Langkah pertama yaitu mengenali pikiran negatif. Jadi CBT ini membantu individu untuk menyadari pikiran negatif yang memicu perilaku antisosial, seperti meyakini bahwasanya seseorang itu adalah musuh. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, membantu individu untuk mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang lebih positif, atau perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif. Untuk langkah ketiga yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Jadi CBT atau cognitive behavioral therapy ini membantu atau melatih individu untuk berkomunikasi dengan baik dan mengendalikan emosional dengan baik, atau menjalin interaksi sosial dengan lebih baik dan positif. Nah, untuk langkah keempat yaitu pengendalian impulsivitas. Jadi CBT ini membantu individu untuk mendorong atau mengendalikan impulsivitas, untuk mengendalikan dorongan impulsivitas dengan lebih baik agar lebih tenang dalam mengendalikan situasi dan kondisi. Baik, langkah yang kelima yakni mengembangkan teknik pemecahan masalah. Terapi ini memberikan strategi kepada individu untuk menghadapi konflik secara konstruktif. Dan yang keenam yakni mengembangkan energi, yang dimana di sini membantu individu, CBT membantu individu untuk lebih memahami cara pandang orang lain ataupun sikap orang lain, yang dimana dan mengembangkan energi pula, dan dimana mereka agar mengetahui atau menyadari perilaku atau sikap mereka kepada orang lain. Yang ketujuh yakni memberikan apresiasi atau reward kepada individu atas pencapaiannya, yang dimana individu merasa termotivasi untuk memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya. Baik, jadi kesimpulannya di sini adalah behavioral adalah suatu pandangan ilmiah tentang perilaku atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang dimaksud adalah tingkah laku atau perilaku yang diterapkan atau yang ditampilkan ataupun yang ditampakkan oleh individu, yang bertujuan utama atau tujuan utamanya adalah untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan, yaitu maladatif, dengan menekankan kebiasaan perilaku yang adaptif. Jadi, pendekatan yang digunakan menggunakan konsep penguatan atau reinforcement dan punishment atau hukuman. Penguatan diberikan untuk memperkuat perilaku adaptif dengan cara memberikan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Setelah itu, sehingga perilaku itu bisa terulang, meningkat, dan menjadi kebiasaan. Baik, mungkin sekian ini dari kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.